Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Selamat pagi Bu Rida. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah hari ini aku baik-baik saja Bu Rida. Aku hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, jumpa lagi bersama Bu Rida. Pada pembelajaran hari ini kita masih membahas seputar sedekah, tapi ini bagian yang terakhir. Sebelumnya kan kita sudah membahas apa itu sedekah, bagaimana hukumnya, apa saja rukun sedekah, apa yang harus diperhatikan ketika bersedekah, orang-orang yang harus kita sedekahi itu orang yang bagaimana, hal-hal yang harus kita perhatikan pada waktu sedekah itu apa saja, dan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala sedekah. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah berinfak dan bersedekah. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu memohon kepada Allah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Langsung saja nggih Bu Rida terangkan tentang hikmah berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah itu memiliki banyak hikmah anak-anak, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, hikmah infak dan sedekah yang pertama akan melipat gandakan rezeki. Maksudnya bagaimana Bu Rida? Kok melipat gandakan rezeki? Infak dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tetapi malah sebaliknya akan melipat gandakan harta. Memang kalau dipikir secara rasional itu kelihatannya ketika kita setelah berinfak, setelah kita bersedekah, setelah kita menolong orang lain, harta kita itu berkurang memang secara rasional. Tetapi sebenarnya harta kita justru akan bertambah. Kok bisa Bu? Kan berkurang. Kok bisa bertambah? Bagaimana caranya? Itulah kebesarannya Allah. Allah itu punya 1000 jalan yang tidak bisa kita pikirkan anak-anak, yang di luar otak kita. Allah itu sangat berkuasa. Allah itu punya 1000 jalan. Allah itu sangat luar biasa. Terkadang jalan itu tidak terfikirkan oleh otak kita. Subhanallah, itulah kekuasaannya Allah. Allah mempunyai 1000 jalan. Kalau kita bersedekah, Allah akan melipat gandakan harta kita. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 anak-anak. Coba dibaca. Saya Bu Rida yang mau membaca. Biar saya saja Bu yang membaca. Oke, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin
sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 itu menjelaskan perumpamaan. Contoh, misalkan itu sedekah 1 biji. Dengan sedekah 1 biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Bisa kalian membayangkan 1 menjadi 7. Nah, setiap 1 tangkai itu akan menumbuhkan 100 biji. Berarti tinggal mengalihkan totalnya. 7 dikali 100. Tadi tangkainya kan 7, ya kan? Lah 7 dikali 100 menjadi 700. Kesimpulannya, setiap kita sedekah 1 biji menjadi 700. Subhanallah, banyak sekali. Kok bisa, Bu? Bagaimana caranya? 1 kok jadi 700? Nah, itulah kekuasaannya Allah. Itulah kebesarannya Allah. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Allah itu punya 1000 jalan yang tidak kita terfikirkan sekalipun. Allah itu sangat berkuasa. Allah sangat luar biasa. Allah mempunyai 1000 jalan untuk bisa seperti itu. Paham kalian? Nah, itulah anak-anak. Allah itu akan melipat gandakan bagi mereka orang yang mau bersedekah dan mau berinfak. Nah, itu adalah hikmah yang pertama. Kalau hikmah yang kedua apa, Bu? Hikmah yang kedua, kalau kita berinfak dan bersedekah, yaitu mengikis sifat bakhil. Bakhil apa itu, Bu Rida? Aku nggak tahu. Bakhil itu medit, anak-anak. Bakhil itu lawan katanya dermawan. Agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Nah, kalau kita infak dan sedekah, maka dapat menghindarkan seseorang dari sifat kikir dan bakhil. Paham kalian? Iya, Bu Rida, saya sudah paham. Bakhil itu medit, kikir. Lawan katanya dermawan. Nah, next yang ketiga, hikmah yang ketiga ketika kita berinfak dan bersedekah adalah bisa membersihkan harta. Harta kok dibersihkan? Maksudnya bagaimana, Bu Rida? Harta itu dicuci gitu, Bu, dibersihkan, dikasih sabun. Bukan. Harta yang diperoleh dan dimiliki manusia itu mungkin tercampur dengan sesuatu yang haram dan subhat, anak-anak. Oleh karena itu, infak dan sedekah menjadi salah satu cara untuk membersihkan harta. Bu, subhat itu apa? Subhat itu belum jelas antara halal atau haram. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Infak dan sedekah yang diberikan akan berguna bagi penerima infak dan sedekah, terutama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya bagi si penerima sedekah. Nah, itulah hikmah infak dan sedekah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Rida akan memberi pertanyaan kepada kalian. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah berinfak dan sedekah? Saya, Bu Rida.
Hikmah berinfak dan bersedekah itu ada 4. 1. Dapat melipat gandakan rezeki. Yang kedua, bisa mengikis sifat bakhil. Bakhil itu lawan katanya dermawan. Yang ketiga, membersihkan harta. Karena sebagian rezeki yang kita peroleh itu ada hak orang lain. Yang terakhir, yang keempat, membantu orang lain memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus sekali jawaban kalian. Nah, pertanyaan yang kedua. Hikmah yang pertama ketika berinfak dan bersedekah itu kan bisa melipat gandakan rezeki, ya kan? Iya Bu Rida. Nah, surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal tersebut? Saya Bu Rida yang menjelaskan bahwa hikmah bersedekah dan berinfak itu dapat melipat gandakan rezeki terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat 261 Bu Rida. Betul sekali kalian. Nah, paham gak? Makanya kita setelah belajar sedekah dan berinfak, yuk marilah kita rajin bersedekah dan berinfak. Karena bersedekah dan berinfak itu sangat baik, sangat luar biasa. Kalau kita berinfak dan bersedekah, kita akan disayangi Allah, disayangi orang tua. Gih, selain itu kita akan mempunyai banyak sekali teman. Nah, itulah yang bisa Brida sampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rida.